Halo, kenalin nama aku Rofika Adawiyah, aku dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 24241010-2008. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang materi UTS minggu lalu ya. Yang pertama ada soal yang pertama ini, Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu. Karena berkebangsaan Prancis, maka ketika waktu senggang, dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Fishbus, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai dengan N. Nah, ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Dan ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fishbus. Nah, kita membuat program untuk membantu Faris buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish, bus, ataupun fishbus atau angka biasa. Nah, di sini ada syaratnya nih, yaitu kita membuat input dengan format baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Nah, ini ada syarat juga, N itu dari 1 hingga 999. Nah, dia juga minta output, yaitu keluaran merupakan kumpulan angka yang beberapa dari mereka merupakan fishbus dan fishbus atau sesuai dengan kriteria permainan. Nah, di sini aku sudah menyiapkan codingannya ya. Nah, ini ada user input, masukkan jangkauan yang ingin kamu inginkan. Karena dari yang pertama dia itu minta untuk input format barisan pertama merupakan jangkauan akhir. Nah, di sini jadi fungsinya itu untuk kita dapat menginputkan jangkauan akhir yang kita inginkan. Nah, terus ada perulangan for i in range 1 user plus 1. Nah, itu maksudnya perulangannya itu dari angka 1 hingga angka yang akan ditambahkan. Nah, terus di sini ada if ini ya, untuk jika i itu merupakan kelipatan dari 3 dan jika i merupakan kelipatan dari 5, maka akan mengeprint fishbus. Nah, jika i itu kelipatan dari 3, maka akan mengeprint fish. Dan jika i merupakan kelipatan dari 5, maka akan mengeprint bus. Nah, jika tidak dari semua syarat tersebut, maka akan mengeprint angka yang biasanya. Jadi kayak angka 1, 2 gitu itu. Nah, kita contoh, kita run ya. Nah, ini masukkan jangkauan yang ingin kamu inginkan. Contohnya kita ingin jangkauannya itu 25 ya. Enter. Nah, di sini ada output 1, 2. Fish. Kenapa kok fish? Karena 3 itu kan merupakan kelipatan dari 3. Nah, jadi itu diganti fish. Nah, ini bus. Karena setelah 4 ke 5. 5 itu merupakan kelipatan dari 5. Jadi diganti bus. Begitu selanjutnya. Nah, di sini ada fish bus. Nah, karena setelah 14 ke 15. 15 itu merupakan bilangan kelipatan dari 3 dan 5. Jadi itu mengeprint fish bus. Yang lain selain dari kelipatan 3, kelipatan 5, ataupun kelipatan 3 dan 5, maka lainnya akan mengeprint angka biasa saja. Nah, begitu. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat 2 angka yang berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat 2 angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara 2 angka tersebut. Nah, ketentuannya ada 2 buah integer n dan m. Input pertama harus lebih kecil daripada input kedua. Nah, syaratnya juga n dan m itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 100. Nah, ini juga meminta output, yaitu banyaknya bilangan prima di antara 2 input tersebut. Nah, di sini aku udah nyiapin codingannya ya, dimana angka 1 integer input angka awal itu untuk supaya kita dapat menginputkan jangkauan angka awal yang kita mau itu berapa. Nah, terus ada angka 2 integer input angka akhir.
itu agar kita dapat menginputkan jangkauan akhir yang kita mau itu berapa. Nah, terus ada list kosong prima, yaitu untuk menyimpan data angka bilangan prima. Nah, terus ada for num in range angka 1 plus 1 sampai angka 2. Nah, ini digunakan untuk melakukan looping dari jangkauan awal hingga jangkauan akhir yang kita inputkan tadi. Nah, terus ada for i in range 2. Nah, terus itu untuk mengecek, melakukan apakah itu bilangan prima atau bukan dengan cara dibagi 2 hingga 6 itu. Nah, terus ada if 6 ini digunakan untuk apakah 6 itu habis dibagi i. Jika iya, maka program akan berhenti. Nah, jika tidak, maka bilangan tersebut akan dimasukkan ke jumlah bilangan prima, karena bilangan prima yaitu bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lain selain satu dan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini juga ada len prima. Nah, ini apa sih gunanya len? Yaitu untuk menghitung jumlah bilangan prima tersebut. Nah, coba kita run ya. Nah, ini angka awalnya kita masukkan 3. Angka akhirnya kita masukkan 15 contohnya. Nah, jumlah bilangan prima ada 4. Nah, berarti dari program ini sudah berhasil karena sesuai dengan output yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Nah, di sebuah kota kecil bernama Karakter Ville, hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Budiono Siregar yang terkenal karena ketajaman pikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Nah, di sini ada syaratnya, tidak boleh memunculkan 2 huruf yang sama. Aku sudah nyiapin codingannya, yaitu di mana di sini itu berfungsi untuk mengambil inputan. Jadi supaya kita dapat memasukkan inputannya pada programnya. Di mana lower yang digunakan agar penghitungan huruf tidak peka dengan huruf besar ataupun kecil. Selanjutnya di sini juga ada kata replace. Replace itu digunakan untuk apa sih? Untuk menghapus semua spasi dari inputan, sehingga spasi tidak dihitung sebagai karakter. Nah, di sini juga ada list kosong huruf dan jumlah huruf, yaitu untuk menyimpan huruf-huruf yang ditemukan dan menyimpan beberapa banyak jumlah kemunculan dari setiap hurufnya. Nah, di sini ada for in user, if in huruf. Nah, ini for in user ini digunakan untuk melooping melalui setiap huruf yang ada dalam user. Nah, terus if i in huruf, dimana jika huruf sudah ada di list huruf. Nah, ini ada huruf.index i, ini digunakan untuk mencari indeks dalam list huruf. Jumlah indeks plus sama dengan 1, maksudnya untuk menambahkan indeks supaya bertambah. Nah, selanjutnya jika huruf belum ada di list huruf, tambahkan 1 ke list jumlah di indeks yang sesuai untuk menunjukkan huruf tersebut muncul pertama kali. Nah, di sini itu for i in range len huruf. Len itu untuk membuat kayak jumlahnya itu berapa. Nah, gitu. Nah, terus print f huruf i jumlahnya, jumlah i ini digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, coba kita run ya. Masukkan kata, misal kita mau masukkan kata kapal laut. Laut. Enter. Nah, ini K jumlahnya 1, A jumlahnya 3, P jumlahnya 1. Nah, berarti hasil outputnya itu sudah sesuai dengan yang diminta. Ada soal nomor 4, yakni minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya, yaitu Nurse Vietnam 5. Ia merasa senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang. Namun, kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut.
Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Ia ingin mengetik hello world, namun yang ditampilkan malah HLLUWORL. Bantu serta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Dengan format barisan pertama adalah inputan kalimat dan string harus berupa alfabet dan meminta output yaitu integer. Nah, di sini aku sudah menyiapin codingannya, yaitu yang pertama ini untuk masukkan input lalu disimpan di kalimat sebagai string. Nah, terus di sini kan ada replace. Replace ini untuk menghapus semua spasi. Jadi hanya karakter tanpa spasi yang akan diproses. Nah, lower sendiri agar penghitungan huruf tidak peka dengan huruf besar dan kecil dan disimpan di kalimat 1. Nah, terus ada jumlah 0. Jumlah 0 ini untuk apa sih? Untuk menghitung jumlah huruf D dan E yang ditemukan dalam inputan. Terus di sini ada for I in kalimat. Nah, ini fungsinya untuk melakukan looping setiap karakter I dalam kalimat. Nah, terus if I sama dengan D or I sama dengan E ini digunakan untuk memeriksa apakah karakter I ini adalah D atau E. Jika benar, nilai jumlahnya ditambahkan 1. Nah, jika tidak, program ini akan melewati karakter tersebut dan looping terus berlanjut ke karakter berikutnya. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, coba kita run nih. Nah, masukkan kalimat. Contohnya kita masukkan hello world. Enter. Nah, jumlah huruf rusak pada hello world ini adalah 2. Nah, berarti programnya sudah berhasil karena outputnya itu sudah sesuai dengan yang dimintakan. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SD dari SDN King Indo 25. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu. Ariski jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Bantulah Ariski untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah dari ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai dengan permintaan berikut. Yang pertama itu syaratnya itu terdapat 2 inputan. Yang pertama itu berupa string yang berisi daftar angka. Yang inputan kedua berupa string angka hasil penjumlahan yang ditentukan. Nah, ada pun syarat lain. Input pertama merupakan kumpulan angka dan input kedua merupakan target angka. Terus dia juga meminta output array angka yang menghasilkan target. Nah, di sini aku sudah nyiapin codingan dari aku. Yang pertama itu ada list kosong, yaitu daftar angka dan pasangan target. Nah, ini list kosong ini yang akan menyimpan daftar angka yang dimasukkan serta menyimpan pasangan angka yang jumlahnya sama dengan target. Selanjutnya ini di sini tuh input angka string. Input masukkan daftar angka misalkan dengan koma ini untuk menerima inputan. Kita mau menginput angka berapa yang berupa daftar angka yang dipisahkan oleh koma. Nah, ini sementara input angka split ini maksudnya untuk memisahkan string input menjadi list berdasarkan koma. Selanjutnya ada for angka in sementara. Nah, di sini itu function ini digunakan untuk mengonversi setiap elemen dari sementara menjadi integer dan menambahkan pada daftar angka. Selanjutnya ada target jumlah, integer input masukkan target jumlah. Nah, di sini untuk supaya kita bisa menginputkan nilai jumlah yang harus dicapai oleh setiap pasangan angka yang dicari. Nah, terus di sini juga ada for angka 1 in daftar angka. Nah, ini digunakan untuk melakukan looping terhadap setiap angka dalam daftar angka. Terus di sini juga daftar sisa sama dengan daftar angka copy. Nah, ini untuk membuat salinan dari daftar angka agar kita bisa manipulasi tanpa mengubah daftar aslinya. Selanjutnya ada daftar sisa .remove angka 1. Ini digunakan untuk menghapus angka
satu dari daftar sisa untuk memastikan bahwa angka 1 tidak berpasangan dengan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada for, angka 2 in daftar sisa. Nah, ini digunakan untuk melakukan looping terhadap angka-angka yang tersisa di daftar sisanya. Terus, if angka 1 plus angka 2 sama dengan target jumlah. Nah, ini memeriksa apakah jumlah angka 1 dan jumlah angka 2 itu sama dengan target jumlah atau tidak. Nah, terus selanjutnya ini pasangan target dot append. Nah, angka 1, angka 2 ini digunakan jika kondisi terpenuhi. Pasangan angka 1 dan 2 akan ditambahkan ke dalam pasangan targetnya. Nah, terus ini print pasangan angka yang menghasilkan jumlah target. Pasangan target ini digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, coba kita run ya. Nah, ini masukkan daftar angka, pisahkan dengan koma. Kita inputkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 5. Nah, di sini programnya berjalan ya sesuai dengan output yang kita mau. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu salah satu bebek Pak Dengklek sudah 2 tahun mengagumi pujaan hatinya. Suatu ketika bebek tersebut menyatakan cintanya karena dia sudah merasa tersiksa mencintai dalam diam. Siapa sangka setelah bebek tersebut menyatakan cinta, semua sosmednya diblok oleh pujaan hatinya. Bebek tersebut ditolak cintanya meskipun ia sudah sangat effort telah memberikan hadiah di hari ulang tahun pujaan hatinya. Ia sekarang merasa galau dan tidak mau makan maupun minum. Pak Dengklek pun merasa cemas akan kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya. Tetapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian, bebek tersebut membuat story. Jika ingin dibalas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Berikut adalah daftar huruf untuk masing-masing tangannya. Nah, di kiri itu ada huruf ini ya, dan di kanan itu ada huruf yang ini. Nah, buatlah sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Dengan catatan, input format berupa string, dan string harus berupa alfabet, serta output yang diminta adalah true, false, atau boolean. Nah, ini kita membuat variabel baru yang berisi huruf yang dapat diketik dengan tangan kiri dan kanan. Nah, terus ini supaya program dapat meminta inputan dan mengonversi ke huruf kecil dengan lower ini ya. Nah, terus ini agar program dapat memeriksa setiap huruf dalam kata itu menggunakan tangan yang mana. Jika huruf yang diinput ada di kiri tangan, maka cek kiri diubah menjadi true, begitupun sebaliknya. Nah, ini ada for huruf in kata. Ini untuk memeriksa setiap huruf dalam kata. Jika huruf ditemukan dalam kiri tangan, maka cek kiri menjadi true. Dan jika huruf ditemukan dalam kanan tangan, maka cek kanan menjadi true. Nah, terus dengan menggunakan hasil sama dengan cek kiri, bukan sama dengan cek kanan, kita bisa menentukan apakah kata tersebut menggunakan huruf dari kedua tangan atau hanya satu tangan. Nah, terus ini untuk menampilkan outputnya. Nah, kita coba run ya. Nah, di sini masukkan kata. Coba kita masukkan kata hello. Kita enter. Nah, false karena hello itu tidak hanya terletak di satu tangan saja. Nah, berarti program ini berjalan karena sesuai dengan output yang diminta. Selanjutnya yaitu soal nomor 7 ya. Ini sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya.
sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Dengan ketentuan yakni jumlah pesan yang dihasilkan hanya 2. Contoh penggabungan isi pesan sama dengan pesan 1 sama dengan halo pesan, 2 sama dengan hello. Terus pesan gabungan sama dengan HHAELLLLOO. Nah, di sini aku sudah membuatkan codingannya, yaitu di sini ada pesan gabungan, masukkan pesan transkripsi untuk mengambil input berupa pesan transkripsi yang tergabung. Nah, selanjutnya ada list pesan terpisah, yakni untuk menampung setiap karakter dalam pesan gabungan. Nah, selanjutnya ada pesan satu mentah dan pesan dua mentah untuk menyimpan karakter yang akan membentuk karakter pesan 1 dan 2. Nah, selanjutnya ada pesan 1 asli dan pesan 2 asli, yakni list untuk menyimpan karakter pesan 1 dan 2 yang sudah dideskripsikan kembali ke ASCII aslinya. Nah, selanjutnya for karakter in pesan gabungan. Berarti setiap karakter dari string pesan gabungan ditambah ke dalam list pesan terpisah satu persatu. Nah, selanjutnya pada for in range 0 len pesan terpisah 2, setiap karakter dengan indeks genapnya, contohnya 0, 2, 4 dan seterusnya, dipisah ke dalam pesan 1 mentah. Nah, selanjutnya pada for in range 1 lens pesan terpisah 2, setiap karakter dengan indeks ganjil, contohnya 1, 3, 5 dan seterusnya, dipisah ke dalam pesan 2 mentah. Nah, nanti itu hasilnya adalah pesan 1 mentah dan pesan 2 mentah yang berisi karakter dari pesan gabungan secara bergantian. Selanjutnya ada for karakter. Selanjutnya itu ada for karakter in pesan 1 mentah, yakni untuk mengubah karakter di pesan 1 mentah diubah ke kode ASCII menggunakan OR dikurangi 5 dan diubah kembali ke karakter asli dengan CHR. Hasilnya nanti ditambahkan ke pesan 1 asli. Nah, terus di sini ini gunanya untuk apa? Di sini tuh digunakan untuk menambahkan karakter spasi supaya memisahkan pesan 1 dan pesan 2. Nah, terus jika for karakter in pesan 2 mentah ini sama seperti for karakter in pesan 1 mentah. Hanya bedanya jika for karakter in pesan 1 mentah itu ditambahkan ke pesan 1 asli, jika for karakter in pesan 2 mentah ditambahkan ke pesan 2 asli. Nah, lalu pesan 1 asli dan pesan 2 asli digabungkan menggunakan extend. Nah, dan join untuk mengonversi list menjadi string pesan akhir. Nah, terakhir yakni menampilkan pesan akhir sebagai pesan asli yang telah dideskripsikan. Selanjutnya kita langsung run saja programnya. Nah, di sini masukkan pesan transkripsinya. Kita masukkan lalu enter. Nah, pesan asli dari ini adalah tipe soal mudah saja. Jadi program ini sudah berhasil karena sesuai dengan maunya soal, yaitu menginputkan ini dan hasilnya seperti sama dengan sampel inputannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.